Salam sukacita buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dan kita bernyanyi dengan nyanyian pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita nyanyikan dengan sukacita dan kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami masih diperkenankan mempergunakan waktu yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu untuk menyatakan dan mewartakan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan memperlengkapi semua anak-anak Tuhan yang akan mendengarkannya. Sehingga firman Tuhan mampu mengubah hidup kami lebih baik dan selalu menjadi lebih baik lagi. Kami memiliki banyak sekali dosa dan pelanggaran di dalam hidup kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau ampunkan kami, supaya kami diperkenankan menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Karena tanpa pengampunan dari Tuhan, kami tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu,
tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita bahwa kita masih diperkenankan untuk beribadah pada saat ini. Tema kita yaitu peristiwa di Danau Tiberias. Apa yang terjadi di Danau Tiberias sehingga ini menjadi tema kita? Ternyata di Danau Tiberias Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Inilah kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kuasa kematian yang sangat ditakuti oleh manusia. Dia menjadi pemenang. Dia benar-benar mampu dengan kuasa yang dia miliki, yang berasal dari sorga, kuasa itu. Sehingga dia juga bisa bangkit dari antara orang mati. Tak seorang pun mampu melakukan hal itu. Hanya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang mampu bekerja untuk membangkitkan orang yang mati. Sehingga pada saat Yesus di Danau Tiberias, dia memperkenalkan kepada murid-muridnya siapa dia. Bahwa setelah kebangkitannya pun dia masih berkuasa. Walaupun murid-muridnya belum mengenal dia, tetapi kemudian ketika Yesus mengatakan bahwa tebarkanlah jalamu, dan mereka mendapat ikan yang sangat banyak, di situ baru mereka melihat bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan yang mereka kenal pada saat pertama sekali mereka dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ada 153 ekor ikan, jumlah yang sangat sungguh banyak. Tetapi jala mereka tidak koyak.
Ini memperkenalkan kembali, memperlihatkan kembali bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus setelah ia mati, murid-muridnya kembali lagi ke profesinya semula sebagai penjala ikan. Mungkin mereka putus asa, mungkin mereka takut, dan mereka berpikir bahwa kembali kepada profesi awal sebagai penjala ikan itu lebih penting dan lebih baik. Bagaimana cara Tuhan memanggil mereka? Bagaimana cara Tuhan memperkenalkan tentang kuasanya kepada murid-muridnya supaya mereka tidak ragu? Yaitu dengan menunjukkan bahwa Dia berkuasa sehingga mereka dapat memperoleh ikan yang sangat banyak. Di Danau Tiberiaslah peristiwa itu terjadi. Terkadang kita juga begitu ketika berhadapan dengan banyak masalah di dalam hidup kita. Masalah itu datang bertubi-tubi. Bahkan mungkin kita tidak mampu, mungkin menyerah dalam menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata Yesus membuka mata hati murid-muridnya. Membuka mata iman mereka supaya mereka tidak pernah ragu untuk melihat, untuk mendengar dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama melihat cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah Ia perkenalkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita saat ini. Saat kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, mungkin kita merasa nyaman kembali kepada pekerjaan kita semula. Tetapi Tuhan mau memperkenalkan, memperlihatkan siapa Dia dan bagaimana kuasa yang Ia miliki, supaya kita mampu melihat bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa dan sangat sungguh amat baik bagi hidup kita. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Dia juga sebagai manusia. Ketika Dia bertanya, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Di sini diperlihatkan bahwa Yesus itu memposisikan dirinya sebagai seorang manusia yang memiliki rasa lapar. Tetapi pada saat Dia menyuruh untuk menebarkan jalannya dan mereka atau murid-murid Yesus memperoleh ikan yang sangat banyak, mereka kemudian sadar bahwa itu adalah Yesus yang berkuasa. Dia adalah anak Allah dan Dia adalah Allah itu sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya. Bahwa ternyata Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya di Danau Tiberias untuk mengingatkan kembali murid-murid supaya tidak pernah ragu kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Supaya mereka juga bisa menjadi saksi Kristus untuk mewartakan tentang kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus itu bukanlah dongeng, bukanlah cerita bohong, tetapi benar-benar cerita yang nyata di dalam hidup orang yang percaya. Dia memperkenalkan kepada dirinya kepada murid-muridnya, juga kepada orang banyak, supaya semua orang yang menyaksikannya dapat dipakai dan diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan mewartakan kabar baik. Apakah anak-anak juga mau mewartakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Wartakanlah, jangan takut. Karena kebangkitan Yesus itu adalah sumber selamat kita, sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Peristiwa Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya di Danau Tiberias ini juga memperlihatkan satu hubungan persekutuan yang baik. Bahwa Tuhan Yesus masih tetap merindukan murid-muridnya. Dan ternyata kemudian murid-muridnya juga dapat melihat dengan mata iman mereka bahwa yang mereka dengar suaranya dan yang memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya dan yang meminta lauk pauk itu adalah Yesus. Jadi kita juga harus kenal suara Tuhan. Karena Tuhan sangat mengenal kita satu persatu. Tidak ada satupun yang terluputkan oleh Tuhan dari hidup kita.
Oleh karena itu, semua anak-anak Tuhan, kenalilah suara Tuhan. Kenalilah panggilan Tuhan dan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian dalam nama Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kami kembali akan janji yang Tuhan telah nyatakan bagi orang yang percaya. Bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, sebagai janji jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami diperkenankan untuk mendengar dan melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan untuk menolong kami. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berharap bahwa dosa dan pelanggaran kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Berkatilah ya Tuhan kami semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan bagi anak-anak kami supaya mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Dan mereka juga dapat mengasihi orang tua dan juga orang tua mampu mengasihi anak-anak dan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Berkatilah orang tua ya Tuhan supaya mereka memperoleh rezeki dan kesehatan. Karuniakanlah kebahagiaan bagi anak-anak kami yang berulang tahun dan juga anak-anak kami yang berprestasi dan sedang yang mempersiapkan diri untuk lebih baik di masa yang akan datang. Hiburkanlah ya Tuhan anak-anak kami yang berduka cita, dan kami percaya Tuhan Engkau menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak kami dalam menghadapi masa-masa sulit dan juga kebahagiaan yang sedang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuntun anak-anak kami supaya tidak tergelincir dan jatuh karena kebahagiaan atau karena kesuksesan. Dan anak-anak kami tidak menjadi orang yang sombong. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Tutur kata, pikiran-pikirannya, perbuatannya selalu Tuhan berkati, sehingga kebahagiaan anak-anak kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Inilah kami dan doa kami ya Bapa di surga. Berkatilah semua guru sekolah minggu dan hamba Tuhan dimanapun berada, dan juga semua anak-anak kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati hidup mereka. Kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.